君はえ楽しみかな。 Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film drama romansa Jepang yang berjudul Drawing Closer yang rilis pada tahun 2024 lalu. Diangkat dari sebuah novel karya Aoi Morita. Bercerita tentang seorang seniman muda berbakat yang mendapat vonis bahwa umurnya tidak lama lagi. Di saat ingin menyerah, dia bertemu gadis cantik yang memiliki sisa waktu lebih sedikit darinya. Melalui gadis itu, dia belajar tentang keberanian untuk menjalani hidup sepenuhnya. Meski tahu akhir cerita tidak akan lama lagi. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. 3本のガーベラの花言葉を。素敵な花言葉よね。Film dimulai diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Akito Hayasaka. Seorang seniman muda berbakat yang berniat mengikuti kompetisi pameran seni nikah yang disarankan oleh gurunya. Dengan semangat, dia membawa brosur itu pulang ke rumah. Namun di jalan, Akito tiba-tiba saja kesakitan dan pingsan. Kimi wa? Dokter memberitahunya kalau dia memiliki tumor jantung dan sisa hidupnya tinggal 1 tahun. Karena putus asa, dia pun naik ke atap rumah sakit dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun di sana dia bertemu seorang pasien yang sedang sibuk menggambar. Dia mencoba mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Gadis itu bernama Haruna Sakurai. Saat Akito bertanya apa yang sedang ia gambar, Haruna menjelaskan kalau dia sedang menggambar surga yang sebentar lagi akan dia datangi. Akito yang mengira Haruna bercanda memintanya untuk tidak mengatakan hal tersebut. Haruna mengungkapkan kalau dirinya hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Hanya satu dari ratusan ribu orang yang terjangkit dan dia terlahir dengan penyakit selangka itu. Berbeda dengan orang lain, Akito tidak terkejut dengan ucapan gadis itu. Sebelum pergi, dia bertanya apa Haruna tidak takut dengan kematian. Haruna menjelaskan kalau dibanding dengan rumah sakit, dia yakin pemandangan di surga jauh lebih baik. Itulah sebabnya dia sedikit tidak sabar untuk ke sana. 綺麗な色だ。楽しみかな。 Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Akito kembali ke rumah sakit untuk mencari Haruna. Dia penasaran kenapa gadis yang sebentar lagi akan mati bisa setenang itu. Dia berpikir Haruna mungkin saja bisa membantunya untuk mengatasi rasa takutnya akan kematian. Setelah keliling, mereka akhirnya kembali bertemu di depan lift. 死ぬのが楽しみな彼女。 Haruna mengajaknya ke ruangannya. Dari kamar itu bisa terlihat sudah berapa lama gadis itu di sana. Berbagai gambar dan peralatan lukis memenuhi ruangan tersebut. Mereka pun berkenalan secara singkat. Haruna bertanya apa Akito juga suka menggambar. Berhubung dia tahu merek pensil yang kemarin Haruna gunakan, Akito mengungkapkan kalau dia ikut klub seni. Saat Akito ingin jujur dengan penyakitnya, Haruna terus berbicara tentang keinginannya untuk masuk sekolah seni dan kompetisi nikah. Dia bahkan mempercayakan impian itu padanya, yang membuat Akito hanya bisa terdiam. Dia lalu melihat buku gambar Haruna. Di beberapa halaman, dia melihatnya menggambar seorang gadis yang sama dan bertanya apa Haruna dekat dengannya. Dia menjelaskan kalau gadis itu pernah menjadi temannya. Tak lama berselang, seorang perawat datang untuk memberinya infus. Sebelum pulang, Akito bertanya apa dia diperbolehkan datang kembali. Dia beralasan masih ingin melihat gambar Haruna yang lain. Haruna mengizinkannya datang dan memintanya membawa hadiah sebagai objek gambarnya. Akito akhirnya bisa kembali tersenyum.
Dia menantikan waktu pulang sekolah untuk menemui gadis itu. Temannya yang heran mengejarnya dan bertanya kenapa dia bolos klub seni. Tidak ingin temannya tahu tentang penyakitnya, Akito memilih diam dan pergi. Sebelum ke rumah sakit, Akito masuk ke toko bunga. Di sana dia melihat beberapa bunga di dalam pot. Penjual melarangnya membeli bunga di pot jika untuk orang sakit. Dia mengatakan apapun dengan akar dianggap memperburuk penyakit. Dia pun menyarankan bunga garbera untuknya. Setelah memilih beberapa warna, dia bergegas ke rumah sakit. Di sana dia melihat gadis itu sedang tertidur. Karena tidak ingin mengganggu, dia tidak membangunkannya dan langsung masuk melihat gambar Haruna di meja. Namun tak berselang lama, Haruna bangun dan memintanya untuk tidak asal masuk. Meski pasien, ruangan itu masih kamar wanita, ungkapnya. Akito meminta maaf dan memberikan bunganya sebagai penebus kesalahannya. Dia mengungkapkan kalau makna bunga itu adalah harapan. Sadar tidak ada harapan untuk penyakit Haruna, Akito kembali meminta maaf. Haruna yang tidak masalah dengan hal itu mengajaknya minum di ruang tunggu. Saat akan pergi, mereka bertemu dengan kepala perawat yang akan memeriksanya. Perawat itu meminta Akito untuk datang kembali menjenguk Haruna. ヤシ君もここはレディの部屋だぞ。 Di rumah, Akito menyadari perbedaan kondisinya dengan Haruna. Berbeda dengannya, yang bisa bebas pergi dan menemui siapapun. Sementara Haruna hanya bisa diam dan menunggu seseorang menjenguknya. Dia pun berniat mencari tahu siapa teman dekat Haruna yang dia lihat di beberapa gambarnya. Melalui Takada, dia mendapat informasi tentang Miura, yang kebetulan bersekolah di tempat yang sama dengannya. Akito bergegas mendatanginya. Tapi belum sempat memberitahu keperluannya, Miura sudah lebih dulu menolaknya dan pergi. Dia mengira Akito merupakan salah satu dari siswa yang mengejarnya. Akito segera memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Dia menjelaskan tentang keadaan Haruna dan memintanya untuk ikut menjenguknya. Namun Miura menolak tawaran itu. Karena sudah lama tidak bertemu, dia merasa hubungannya dengan Haruna tidak lagi bisa dianggap teman. Dia juga yakin kalau Haruna tidak berharap dijenguk olehnya. そんなんだから友達いないんだよ。 Setelah pulang sekolah, ayah Akito masuk ke kamarnya dan menawarkan jalan-jalan bersama saat libur nanti. Dia mengingat keinginan putranya untuk mengelilingi Jepang dengan buku sketsanya. Akito yang tidak memiliki banyak waktu tidak lagi tertarik pada hal itu. Dia pun meminta orang tua dan adiknya pergi tanpanya. Scene selanjutnya diperlihatkan Akito yang kembali mengunjungi Haruna. Setelah 3 minggu berturut-turut, Akito datang dengan bunga garbera di tangannya, membuat Haruna merasa terikat dengan bunga tersebut. Tak lama berselang, sekelompok siswa SMA datang mengunjungi temannya yang waktu itu duduk di sebelah mereka di ruang tunggu. Melihat ekspresi Haruna, Akito menyarankan agar mereka kembali ke kamar. Di kamar, Akito bertanya apa Haruna menunggu seseorang untuk menjenguknya. Haruna menjelaskan kalau dia berharap ayahnya datang mengunjunginya. Akito bingung kemana perginya ayah Haruna. Orang yang dulu selalu menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengunjungi putrinya. Dia pun bertanya kepada kepala perawat tentang orang tua Haruna. Di sini dia mengetahui bahwa kepala perawat yang pernah bertemu dengannya merupakan ibu dari gadis tersebut. Tidak hanya itu, fakta meninggalnya ayah Haruna membuatnya lebih terkejut. Wanita itu menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu Haruna mendapat izin keluar dari dokter. Dia dan ayahnya pun bergegas ke pantai untuk pertama kalinya. Tahu ayahnya suka bepergian, Haruna yang kesakitan sengaja menyembunyikan rasa sakitnya. Sampai di perjalanan, rasa sakit itu tidak tertahankan yang membuat sang ayah menyadarinya dan berbalik. Akibatnya dia tidak melihat truk lewat di depannya yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan tersebut yang membuat Haruna menyalahkan dirinya. Itulah alasannya kenapa dia ingin bergegas ke surga menemani sang ayah.
これからも友達でいてあげてね。 Di rumah, Akito mendengar percakapan orang tuanya yang sedih melihat putranya tidak lagi bersemangat. Ibunya merasa mereka seharusnya tidak membiarkan Akito tahu tentang penyakitnya. Namun sang ayah tidak sependapat dengannya. Menurutnya Akito harus tahu tentang itu agar dia bisa melakukan semua hal yang ingin dia lakukan tanpa penyesalan. Paginya Akito bolos dari sekolah dan kembali mengunjungi Haruna dengan bunga garbera. Haruna yang senang mengabadikan bunga itu dengan ponsel barunya. Tapi bukannya menekan foto, dia malah tidak sengaja mengambil video. Dia juga meminta Akito melihat gambarnya yang lain. Akito melihat foto yang memperlihatkan separuh wajah Haruna, yang membuktikan kalau gadis itu memang tidak terbiasa dengan kamera. Saat Akito mengambil air untuk bunganya, Haruna bertanya tentang teman dan cinta pertamanya. Akito menjelaskan kalau dia hanya memiliki sedikit teman. Sementara cinta pertamanya adalah Eri, teman masa kecilnya. Tapi di sisi gadis itu sudah ada Sota. Dia pun bertanya balik pada Haruna. Haruna mengungkapkan kalau cinta yang berumur pendek itu menakutkan. Perasaannya akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Dia yang tidak tahu tentang penyakit Akito merasa iri karena mengira pria itu memiliki masa depan untuk meraih segalanya. Akito pun berniat mengatakan yang sebenarnya terjadi. Tapi lagi-lagi Haruna kembali menimpalinya. Dia mengatakan kalau Akito akan berumur panjang dan melarangnya menyerah pada cintanya. Dia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk melihat keluarga macam apa yang akan Akito ciptakan nanti. Karena tidak memiliki banyak waktu, dia pun berencana melihatnya dari surga. Mendengar hal itu, Akito memutuskan untuk tidak mengatakannya. Dia bertekad akan menggunakan sisa waktunya untuk Haruna. 時間を彼女のために使うことだ。 Mereka pun semakin sering berkomunikasi. Sambil menunggu Akito datang, Haruna terus mengiriminya pesan. Mereka saling bertukar cerita tentang kesehariannya dan hal-hal kecil lainnya, yang membuat keduanya bisa lupa tentang penyakitnya saat bersama. Karena sebentar lagi liburan musim panas, Akito bertanya apa yang akan Haruna lakukan. Gadis itu memberitahunya kalau tidak ada hari libur untuk penyakitnya. Melihat Akito merasa bersalah, dia pun memintanya melihat kembang api bersama. Dia bahkan membuatnya berjanji dan menulis tanggal pertunjukan kembang api di tangan Akito. Karena akan pergi ke bioskop dengan Sota dan Eri, Akito pulang lebih awal. おっせー。 Di tangga dia melihat pesan teks dari Haruna yang bertanya apa dia tiba tepat waktu. Namun belum sempat membalasnya, Akito kesakitan dan jatuh pingsan. Saat terbangun di ranjang rumah sakit, 1 minggu sudah berlalu. Karena jantungnya mengalami aritmia, dia pun akan menjalani rehabilitasi selama libur musim panas. Bukannya peduli pada yang dia alami, Akito hanya kesal karena tidak bisa menepati janjinya pada Haruna. Dia bangun tepat tanggal 20, tapi karena kondisinya dia tidak bisa menemui gadis tersebut. Dia membuka ponselnya dan menemukan banyak pesan dari Haruna. Akito segera menghubunginya dan meminta maaf karena tidak membalas pesan dan menemuinya. Haruna mengira Akito marah padanya, itulah sebabnya dia tiba-tiba menghilang. Setelah mendapat telepon, dia yakin Akito ada janji dengan teman masa kecilnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa menepati janji yang lebih dulu dibuatnya dengan Haruna. Sebagai gantinya, Haruna meminta Akito tidak menutup telepon hingga kembang api berakhir. Dia merasa pertunjukan kembang api yang dilihatnya sekarang akan menjadi yang terakhir. Akito menyemangati dan memintanya hidup lebih lama, agar mereka bisa menontonnya bersama tahun depan. Dia juga berharap bisa merayakan Natal, Tahun Baru, serta ulang tahun Haruna. Di saat kembang api sedang di puncaknya, Haruna mengatakan sesuatu. Namun karena ribut, Akito tidak bisa mendengarnya sama sekali. Dia bertanya apa yang baru saja Haruna katakan. Tapi gadis itu menolak mengulanginya.
Keesokan harinya, Eri dan Sota datang menjenguk Akito. Sota bertanya alasan Akito tidak memberitahu mereka tentang penyakitnya. Meski tidak bisa berbuat apa-apa, dia berharap bisa tahu lebih cepat. Akito hanya meminta maaf dan berterima kasih pada mereka. Saat keluar dari ruangan, Akito bertemu dengan Ibu Haruna. Dia menjelaskan kondisinya dan memintanya untuk tidak memberitahu Haruna. Dia ingin menikmati sisa waktunya seperti remaja lain bersama gadis tersebut. 向き合うんだ。 Setelah dari rumah sakit, Akito bergegas mencari Miura dan menariknya untuk menjenguk Haruna. Dia menjelaskan kalau Haruna hanya memiliki waktu 3 bulan untuk hidup. Saat sampai di rumah sakit, Miura langsung memeluknya dan meminta maaf karena tidak pernah datang mengunjunginya. Dia melarang Haruna untuk pergi meninggalkannya. Miura berharap apa yang Akito katakan hanyalah kebohongan. Di perjalanan pulang, Miura menceritakan pertemuan pertamanya dengan Haruna. Saat itu mereka masih SD kelas 2. Karena sering sakit, semua anak menjauhinya. Tapi tidak dengan Miura. Dia mendekatinya dan mengajaknya bicara lebih dulu. Karena memiliki kepribadian yang ceria, Miura bisa dengan cepat akrab dengan Haruna. Sejak saat itu, keduanya bersahabat dan sering bermain bersama. Sampai suatu hari, Haruna yang sedang sakit menjadi jarang ke sekolah. Bahkan di hari kelulusan, dia tidak bisa hadir. Miura pun membuat ijazah sendiri untuk Haruna. Dia menuangkan ketulusan di dalamnya dan berharap mereka bisa masuk SMA bersama. Namun bukannya berterima kasih, dia malah menganggap ucapan Miura sebagai ledekan untuknya. Haruna juga memberitahu Miura kalau dia tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Dia hanya ingin menjadi Miura namun gagal. Haruna pun meminta Miura untuk berhenti mengunjunginya. Hubungan mereka berakhir sejak hari itu. Akito berpikir apa yang Haruna lakukan hanya untuk Miura. Dia tidak ingin menjadi beban untuk sahabatnya. Maka dari itu dia harus melepaskannya. バイバイ。 Bye-bye. Di rumah, sang ayah masuk dan memberitahunya kalau dia punya cara agar Akito bisa hidup sedikit lebih lama. Setidaknya dia ingin putranya bisa mewujudkan keinginannya untuk berpartisipasi di pameran seni nikah. Tapi untuk program penyembuhan itu dia harus absen selama 3 bulan. Di mana itu sisa waktu yang dimiliki oleh Haruna. Akito pun menolak dengan alasan hal itu sia-sia. Scene selanjutnya diperlihatkan Akito kembali mengunjungi Haruna. Awalnya dia senang berpikir Haruna hanya sendirian. Namun ternyata Miura juga ada di sana. Keduanya datang dan bertemu setiap hari di ruangan tersebut. Meski sering berselisih paham, Haruna merasa Akito dan Miura merupakan pasangan yang serasi. Tapi tentu saja keduanya menolak gagasan itu. Sebelum pulang, Miura memberikan 2 tiket untuk pertunjukan drama kelasnya pada Akito. Dia ingin Akito mengajak Haruna ke sana. 春菜を連れてくよ。 Agar bisa mendapat izin keluar dari rumah sakit, Haruna harus menjalani berbagai pemeriksaan. Meski menyakitkan, dia berusaha menahannya untuk bisa menghadiri festival sekolah Akito dan Miura. Pada hari H, Akito membawa Haruna di kelasnya dan memperkenalkannya pada Sota dan Eri. Setelah berkeliling beberapa saat, Haruna mulai merasa sesak nafas. Sang ibu yang khawatir menghubunginya dan memintanya segera kembali ke rumah sakit. Sebagai perawat, dia berharap Haruna mendengarkannya dan bergegas kembali. Namun itu bertentangan dengan perasaannya. Sebagai seorang ibu, dia hanya ingin putrinya bersenang-senang dan menikmati waktunya seperti remaja seusianya. Dengan penuh semangat, dia menonton pertunjukan Miura hingga selesai. Miura senang melihat Haruna benar-benar datang melihatnya. 最高に綺麗だったよ。 Di perjalanan pulang, dia berterima kasih pada Akito karena sudah mewujudkan salah satu keinginannya. Karena tidak punya banyak waktu, Akito juga ingin mewujudkan impian Haruna yang lain. Dia membawanya ke pantai, tempat yang sebelumnya ingin dia kunjungi bersama ayahnya.
Akito membawa gadis itu di punggungnya dan melihat matahari terbenam. Dia meminta maaf karena tidak bisa membantunya untuk bisa hidup lebih lama. Dia juga berniat memberitahunya tentang kondisinya. Namun Haruna melarang Akito untuk mengatakan apa-apa. Dia menjelaskan kalau saat ini dia hanya ingin mendengar sesuatu yang membahagiakan. Setelah beberapa waktu, Ibu Haruna memberitahu Akito kalau umur putrinya tidak akan lama lagi. Dia berharap Akito bisa membuat saat terakhirnya menjadi sesuatu yang bisa dikenang. Di rumah sakit, Akito melihat Haruna sibuk menggambar. Saat Akito ingin melihatnya, dia menolak dan mengatakan kalau itu rahasia. Dia juga merasa tidak adil karena tidak pernah melihat gambar Akito. Dia pun meminta Akito untuk menggambarnya. Sebelum digambar, Miura datang lebih dulu untuk merias wajahnya. Tak lama setelah Miura pergi, Akito datang dengan peralatan lukisnya. Dia menggambar Haruna dengan teliti. Di sini Haruna bertanya alasan Akito mengajaknya bicara pertama kali. Akito menjelaskan kalau waktu itu dia merasa dirinya sangat sial. Namun di tengah kesialan yang menimpanya, dia bertemu seorang malaikat di atap. Dan malaikat itu hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Meski begitu, dia tidak takut sama sekali akan kematian. Hal itu membuatnya benar-benar kagum padanya. Haruna mengatakan kalau Akito keliru. Sejak awal dia tahu umurnya tidak akan panjang. Namun hari itu dia mendapat vonis kalau umurnya sisa 6 bulan. Dia pun ketakutan dan naik ke atap untuk menenangkan diri. Saat itu Akito muncul bak pahlawan untuknya. Sekarang Haruna benar-benar merasa enggan untuk pergi. Dia masih ingin menghabiskan banyak waktu bersama Akito dan Miura. Dia berharap bisa hidup sedikit lebih lama. Dia juga meminta Akito untuk menjalani harinya dengan penuh semangat. Haruna lalu melihat gambar dirinya dan tersenyum puas. Setelah mendengar ucapan Haruna, Akito memberanikan diri untuk menjalani operasi. Dia memberitahu orang tua dan adiknya akan keinginannya tersebut. Dia juga berterima kasih pada keluarganya untuk semua hal yang telah mereka lakukan. 同じ姿勢でいるなんて Keesokan harinya dia kembali mengunjungi Haruna. Namun kondisi gadis itu memburuk. Akito terus mengirimnya pesan berharap dia segera sadar dan membacanya. Tapi sialnya saat sedang menunggu Haruna, penyakitnya malah kambuh. Miura menyalahkan Akito yang tidak ada di saat terakhir Haruna. Ibu Haruna menghampirinya dan memberikan gambar terakhir putrinya. Awalnya Akito berniat untuk menolaknya. Tapi Ibu Haruna menjelaskan kalau sepertinya gambar itu memang diperuntukkan untuknya. Dia masuk ke kamar Haruna dan membuka gambar itu secara perlahan. Di sana dia melihat dirinya digambar sebagai sosok malaikat oleh Haruna. Melalui kertas itu, gadis itu mengungkapkan betapa berartinya kehadiran Akito untuknya. Ruangan yang biasanya hanya tempat untuk rasa sakit, kini berubah menjadi tempat yang hangat dan cerah sejak Akito muncul. Itulah sebabnya dia berharap Akito bisa hidup cukup lama dan jauh lebih bahagia. Hingga saat dia sudah tua, mereka bisa bertemu kembali. Dia lalu menggambar 3 bunga garbera di akhir halamannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Akito akhirnya menjalani operasi dan perawatan. Dia menggunakan sisa waktunya semaksimal mungkin. Akito menggambar dengan giat, masuk kuliah hingga bepergian bersama keluarganya. Miura masih menjaga komunikasi dengannya. Kini dia bahkan menjadi penerus Akito yang sering membeli bunga garbera. Di toko bunga, Miura mendapat sosmed yang digunakan oleh Haruna sebelum meninggal. Dia bergegas mendatangi Akito dan memberitahunya tentang hal tersebut. Mereka melihat beberapa unggahan Haruna. Namun di postingan terakhirnya, mereka membutuhkan kata sandi untuk membukanya.
Akito sadar kalau itu untuknya dan mencoba beberapa kata sandi untuk membukanya. Setelah mencoba cukup lama, dia akhirnya berhasil membukanya. Haruna menulis tentang seorang gadis dengan sisa umur 6 bulan bertemu pria dengan sisa umur 1 tahun. Melalui pesan ini, dia mengungkapkan perasaannya pada Akito. Ternyata sejak awal ketemu bukan hanya Akito yang berusaha kembali menemui Haruna. Gadis itu juga melakukan hal yang sama. Dia mencari Akito di seluruh rumah sakit berharap ada kebetulan yang membuat mereka kembali berpapasan. Dia bahkan menantikan kehadiran Akito dengan penuh semangat. Hingga satu hari dia tidak sengaja melihat Akito berpakaian pasien. Haruna pun meminta penjelasan pada ibunya tentang kondisi Akito. Hari itu dia tahu kalau Akito sedang sekarat. Haruna mengungkapkan bahwa 6 bulan terakhir ini merupakan saat paling bahagia di hidupnya. Dia yakin pertemuan mereka bukan kebetulan melainkan takdir. Dia berterima kasih padanya karena sudah membawa Miura kembali di hidupnya dan berteman dengannya. Haruna mengatakan kalau setelah lama di rumah sakit, dia tahu makna dari setiap karangan bunga. Dia yakin Akito tahu dari makna 6 bunga Garbera yang pernah diberinya. Dia juga percaya kalau Akito akan tahu makna dari 3 tangkai bunga Garbera yang dia berikan untuknya. 素敵な花言葉よね。 Keesokan harinya, Miura kembali datang mengunjungi Akito. Dia menggambari kukunya saat pria itu sedang tertidur. Miura mengungkapkan kekagumannya pada perasaan Akito dan Haruna. Di sisa waktu mereka yang sedikit, keduanya bisa menciptakan kisah cinta yang abadi. Meski tahu artinya, Miura tetap menggambar 3 bunga Garbera di kuku Akito. Dia diam-diam menyimpan perasaan romantis untuknya. Tak lama berselang, Akito menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal di tanggal yang sama dengan Haruna yang membuat Miura takjub dengan perasaan kedua sahabatnya itu. Di perjalanan, Miura melihat balasan Akito pada postingan Haruna. Di sana dia mengungkapkan kalau sebentar lagi mereka akan bertemu. Meski sedikit takut, dia juga menantikannya. Dia berterima kasih karena kehadiran Haruna membuat hidupnya menjadi berwarna. Dia juga menyinggung tentang Miura. Akito senang Miura hadir dan membantunya melewati sisa waktunya. Di akhir pesannya, dia menulis catatan kalau saat bangun dia melihat 3 bunga Garbera di kukunya. Akito yakin Miura tidak tahu makna dari bunga tersebut. Dengan bunga di tangannya, Miura mengatakan kalau dia tahu maknanya. Film diakhiri diperlihatkan lukisan terakhir Akito yang terpajang di pameran seni nikah. Dia menulis itu sebagai karyanya dan Haruna. Yap, itu tadi alur cerita dari film Drawing Closer. Buat kalian yang suka romansa Jepang dengan alunan lagu yang indah, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh kak, segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.